akan memberikan layanan klasikal, yaitu layanan dasar. Sebelum memberikan layanan dasar, ada baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Untuk mengetahui siapa yang hadir dan tidak, Bapak absensi dulu ya. Adrian Aidilaka. Yang keras sedikit ya. Rizky Saputra. Bapak akan memberikan layanan dasar, yaitu tentang topik berikutnya adalah jujur itu hebat. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian dapat meningkatkan karakter jujur saat ujian. Jadi ketika ujian itu kalian mempunyai karakter jujur, itu tujuan umumnya. Tujuan khususnya apa? Tujuan khususnya yang akan kita capai yaitu kalian dapat berdiskusi apa itu pengertian dan manfaatnya jujur itu apa. Itu tujuan khusus yang pertama. Tujuan yang kedua, kalian bisa menganalisis dampak dari menyontek. Terus tujuan yang selanjutnya yaitu kalian bisa menyimpulkan faktor-faktor penyebab ketidakjujuran saat ujian. Sebelum kita masuk dalam inti materi, Pak, ada permainan kuis kartu jujur. Ya, saya kocok, kemudian saya sebutkan satu orang dulu untuk membacakan apa pernyataan di sini, dan kalian jawab terus dengan alasan yang singkat. Ya. Di sini ada pernyataan yang mudah untuk dijawab seperti itu ya. Jadi Raden Saputra. Sini. Di situ. Dibaca pernyataannya keras. Menurut saya level-level pas contekan pada saat ujian tidak dilakukan oleh siswa yang baik. Nah, itu kamu setuju atau tidak seperti itu? Tidak. Kenapa tidak setuju? Karena itu saling nyontek, Pak. Hah? Karena saling nyontek. Karena saling nyontek ya. Ya, kasih tepuk tangan untuk Raden Saputra. Saya tidak akan memberitahukan jawaban saya kepada teman pada saat ujian. Setuju atau tidak? Nah, kenapa? Karena mengerjakan saat ujian itu individu. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kawan kita. Selanjutnya yaitu kita masuk pada tahap inti materi, yaitu jujur itu hebat. Di sini Pak menggunakan metode window shopping. Jadi window shopping itu saya jelaskan. Nanti Pak akan membuat kelompoknya terdiri membuat 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, nah setelah nanti kalian sudah terbentuk kelompok, di situ Pak akan kasih materi yang harus kalian diskusikan seperti itu. Setiap kelompok berbeda dengan kelompok yang lain, diskusikan. Setelah kalian berdiskusi dalam kelompok tersebut, kalian akan bertanya ke kelompok sebelah untuk menanyakan hasil daripada diskusi kelompok sebelah, kelompok yang lain. Sampai kamu nanti aturannya adalah yang 2 tetap tinggal, yang 2 kan satu kelompok terdiri dari 4 orang, yang 2 tetap tinggal di kelompoknya, yang 2 yaitu bertanya kepada kelompok sebelahnya untuk menanyakan hasil diskusi kelompok tersebut. Begitu seterusnya sampai 4 kelompok 3 kelompok sudah kalian kunjungi. Tang, ting, tung, teng. Sudah terbentuk kelompok. Jadi untuk tang atau kelompok 1, silakan didiskusikan pengertian dan manfaat jujur. Untuk kelompok kedua, dampak dan menyontek. Itu Pak kasih materi tentang faktor penyebab ketidakjujuran saat ujian. Dan yaitu cara
agar berbuat jujur saat ujian. Menit untuk berdiskusi. Silakan. Salah. Nah seperti itulah namanya kerjasama. Hai. Kalau Pak bilang hai harus dijawab dengan hello seperti itu ya. Hai. Hello. Nah seperti itu. Jadi instruksinya harus semua dengar dari Pak. Hello. Hai. Nah dengarkan sini instruksinya selanjutnya adalah dalam satu kelompok harus menugaskan 2 orang untuk berkunjung ke kelompok sebelahnya, yaitu searah jarum jam. Yang sini berkunjung sini, yang sini berkunjung ke kelompok sini, yang sini berkunjung ke kelompok sini, yang terakhir berkunjung ke kelompok sini. Dalam satu kelompok terserah yang memutus, bukan Pak yang menentukan, tapi dalam kelompok kalian sendiri siapa 2 orang yang yang tinggal dan siapa 2 orang yang bertanya kepada kelompok sebelahnya, karena kan kalian materinya berbeda. Makanya itulah yang Pak kasih ketat lagi untuk kalian perlu yang kalian catat dari kelompok sebelahnya, karena kan tidak sama kan, setiap kelompok mempunyai materi yang berbeda beda. Makanya itulah kalian berbelanja materi di sebelahnya ya. Jadi kalian walaupun berdiskusi tentang satu materi tapi mempunyai 4 materi karena kalian belanja di tempat sebelah seperti itu, ngerti ya? Nah, kalau ada yang tidak dipahami kalian tanyakan di situ ya. Kalau ada yang tidak dipahami silakan bertanya. Nah tugasnya yang tinggal apa? Yang tugasnya yang tinggal adalah menjelaskan ya. Jadi 2 orang yang tinggal di kelompoknya adalah menjelaskan hasil diskusi kalian tadi ya, mengerti? Jadi 2 orang itu bertugas untuk menjelaskan, yang 2 orang bertugas untuk bertanya kepada kelompok lain. Berputar dulu, siapa yang berkunjung, siapa yang tinggal, silakan. Silakan. Siapa yang berkunjung, siapa yang ini. Silakan dicatat apa yang tidak mengerti dari apa yang perlu kalian catat dari kelompok sebelah. Yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Sudah pindah semuanya ini. Sudah pindah ya. Duduk atau ada yang yang paling tidak mengerti bisa ditanyakan seperti itu, apa hasil dari diskusi tersebut. Semua sudah mempunyai materi yang sama. Walaupun kalian berdiskusi satu materi, kalian nanti mempunyai materi yang sama seperti itu. Tapi dalam arti sama ya, kamu mempunyai materi yang ditempatkan, hitung dan seperti itu. Karena kalian berbelanja. Maksudnya adalah bertanya apa yang tidak mengerti dari hasil diskusi kelompok tersebut, silakan ditanyakan. Dan yang kedua adalah menjelaskan. Silakan menjelaskan apa maksudnya, apa yang didiskusikan tadi. Waktu habis, silakan. Makanya digunakan waktunya bebek. Sekarang bertukar kelompok lagi. Siapa yang ke arah searah jarum jam? Yang tadi di sini bergeser ke sini. Yang sini, yang sini ke sini. Sama ya? Sama. Searah jarum jam. Sudah. Sini, geser ke sini. Nah. Silakan ditanyakan hasil diskusi ini. Nah, silakan ditanyakan kepada yang tinggal di sini. Ada yang belum mati diskusinya? Ada yang belum mati? Silakan. Jadi kalian belanja, istilahnya belanja dari hasil diskusi kelompok kalian, kelompok temannya. Kelompok temannya itu apa hasil dari diskusinya, itulah kalian belanja. Apa yang tidak kalian mengerti silakan ditanyakan. Dan yang beberapa tinggal adalah bertugas untuk dijelaskan. Seperti itu. Ditanyakan atau dicatat. Kalau tidak tahu ditanyakan itu dicatat di kelompok tersebut itu dicatat. Itulah berbelanja maksudnya seperti itu. Nah, silakan putar kelompok lagi. Berputar kelompok lagi. Ini masih bukan kelompoknya kan? Apa sudah kelompoknya? Sudah kelompoknya tadi. Nah, karena sudah kasih waktu, saya kasih Pak waktu 4 menit untuk yang tadi belanja ini untuk menjelaskan ke kawan-kawannya. Silakan menjelaskan untuk dibaca ya hasil dari belanja tersebut. Silakan menjelaskan atau dibaca terserah hasil
hasil dari kalian berbelanja itu ke kelompoknya. Silakan. Dari 2 orang yang berbelanja tadi menjelaskan ke kelompok ke kawannya masing-masing. Ke anggota kelompoknya. Silakan. Yang berbelanja tadi siapa di sini? Dampak Kami berbelanja. Silakan dijelaskan sini. Dibaca. Dibaca. Silakan dijelaskan. Kalau kita mencontek, kita tidak Dibaca. menentang karena kita malas. Siapa yang berbelanja? Kamu. Ini ya. Silakan salah satu dijelaskan ke kawannya. Dijelaskan. Dibaca. Dijelaskan itu dibaca. Dijelaskan itu dibaca. Ya. Dari kelompok 3, Silakan baca. tidak Iya, kelompok sini. karena tidak belajar. Apa yang Tidak fokus saat Silakan kawannya. percaya diri dengan jawaban sendiri. Silakan dibaca. Malas berpikir dengan jawaban ujian sendiri. Sama yang kelompok 4, bagaimana cara berbuat jujur saat ujian? Kita harus belajar terlebih dahulu. Silakan dijelaskan ke Tidak saling menyalahkan. teman kelompoknya atau di kelompok masing-masing. Ya, dijelaskan. Silakan. Untuk membacakan hasil dari diskusinya kelompoknya sekaligus dengan hasil dari belanjanya. Apakah ada kelompok yang bersedia? Diskusi kelompok tan dan hasil belanja kelompok tan. Silakan didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok TAM ingin memberi pengertian dan manfaat jujur. Pengertian jujur adalah perbuatan yang baik. Maka dari itu perilaku jujur sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam melamar pekerjaan. Maka yang sangat penting yaitu sikap jujur. Manfaat jujur. Berikut adalah manfaat jujur. Percaya diri, mendapat nilai yang baik. Sikap jujur juga bisa membuat kita dipercaya orang. Sikap jujur juga bisa menambah amalan menurut agama kita. Bagian dari kelompok tadi. Kasih tepuk tangan untuk teman kita. Pena kalian dan kertasnya, Pak kasih hadiah untuk dikerjakan. Jadi Pak kasih hadiah. Nomor 1, silakan ditulis di kertas masing-masing. Pena, Pak kasih hadiah untuk kalian kerjakan. Ya. Apa yang kamu lakukan pada saat ujian? Jika kamu lupa belajar semalam. Nomor 2, saat ujian kamu duduk bersebelahan. Siswa yang pintar awalnya dari Pak untuk dikerjakan di rumah ya. Di sini Pak akan memberikan penguatan dulu. Jujur itu adalah suatu sikap yang lurus hati atau menyatakan yang sebenar-benarnya. Itu jujur. Jujur juga dapat diartikan tidak curang. Seperti itu, bahasa mudahnya adalah tidak curang. Terus manfaat jujur. Manfaat jujur itu apa sih? 1, bisa meningkatkan kepercayaan diri. Ya kan? Dengan jujur kita bisa meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, dapat dipercaya orang lain. Dan ketiga, dapat melihat seberapa jauh pemahaman terhadap materi yang diberikan. Jadi ketika kita mengajarkan dengan jujur, itu kan kita mengetahui kemampuan kita. Selanjutnya yaitu manfaatnya kita bangga dengan hasil dari usaha sendiri. Itu manfaat dan jujur. Itu materi kita pada pagi hari ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, Pak akhiri layanan klasikal kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk mencari barokah pada kegiatan pada pagi hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Akhiri wabillahi